Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldi Budi Febrianto dan Mustika Aprianti ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hadis dari segi kuantitas. Baik, yang pertama kami ingin memberikan gambaran mengenai apa itu hadis. Jadi, hadis merupakan salah satu panduan atau pedoman yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Hadis ini sendiri ialah sumber hukum agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik, pada pembahasan kali ini kami membagi materi menjadi 2 poin penting. Yang pertama adalah hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Selain pengertian, kami juga memaparkan mengenai macam-macamnya dan perbedaan dari keduanya. Baik, kita awali dengan hadis mutawatir. Berasal dari bahasa Arab at-tawatur yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari sejumlah perawi dalam setiap tingkatan sanadnya yang mustahil menurut kebiasaan sepakatnya mereka di atas kedustaan. Kemudian ada pun syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah periwayatan harus didasarkan pada tanggapan panca indera, bukan hanya analisa atau rangkuman semata. Dan yang kedua, perawi harus mencapai ketentuan yang tidak memungkinkan mereka untuk berbohong. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah rawi-rawi di setiap lapisan atau generasi. Selanjutnya mengenai macam-macam hadis mutawatir. Di sini ada 3. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz, makna, dan hukum yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, merupakan hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang beda, namun memiliki makna yang sama. Dan yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yakni amalan-amalan agama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti oleh generasi-generasi sampai zaman sekarang. Untuk yang selanjutnya adalah hadis ahad. Kata ahad sendiri adalah bentuk jamak dari kata wahid yang arti harafiahnya adalah satu. Dengan demikian, kata ahad berarti satuan dari suku dari sesuatu. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawir. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang tidak memenuhi syarat mutawir dan tidak diperhitungkan lagi jumlah periwayatnya. Macam-macam hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang berarti diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta sebelum mencapai derajat mutawir. Hadis masyhur sendiri terbagi kepada masyhur di kalangan muhaddisin, di golongan ulama ahli ilmu, dan di golongan orang-orang umum. Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli nahwu, dan lain-lain. Sedangkan masyhur di kalangan orang-orang umum saja, contoh hadisnya adalah bagi peminta-minta itu adalah hak walaupun datang dengan kuda. Selanjutnya adalah hadis aziz. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu takhobah saja. Kemudian orang-orang meriwayatkannya. Yang terakhir adalah hadis ghori, yang di dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.
Penyendirian itu dapat mengenai personalisasinya atau keadaan tertentu seorang rawi. Hadis ghauri terbagi menjadi dua macam, yaitu ghauri mutlak, jika penyendirian rawi dalam periwayatan hadis mengenai personalisasinya. Penyendirian rawi harus berpangkal di tempat aslu sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat. Yang kedua adalah gharib nisbi. Jika penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seseorang rawi. Terdapat perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk hadis mutawatir sendiri adalah perbedaannya hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka sepakat berdusta. Dan jumlah penutur pada setiap lapisan generasi berimbang. Jumlah sanad minimum berkisar 20 dan 40 orang pada setiap lapisan sanad. Hadis mutawatir dibedakan menjadi 3, yaitu mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Sedangkan hadis ahad sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak tercapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gharib bila hanya ada 1 jalur sanad, aziz bila terdapat 2 jalur sanad, dan masyhur apabila terdapat lebih dari 2 jalur sanad. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.